Kami ini kan kelompok dari mahasiswa IT, yaitu nama saya Gilang Febi Kusworo, Jericho Rama, Dimas Egi, dan Naila Faroh. Kami bertujuan untuk mewawancarai ini adalah untuk sebagai tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah daur ulang material kami di kampus ini. Untuk tujuannya sih kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Oke. Nanti jadi bikin presentasi atau laporan terkait dengan wawancara ini atau gimana? Mungkin lebih ke presentasi sih. Oke, ya. Silakan dilanjut pertanyaannya. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan saya yang sebelumnya ya, Pak, mungkin mau dimulai dari saya dulu dan Ibu. Adobe ini latar belakangnya awalnya muncul ada Adobe ini seperti apa sih, Pak? Bu? Sebentar, sebelum saya lanjut untuk menjawab, kalian tahunya Adobe itu dari mana ya? Dari web, Bu. Kami mencari di web. Dari website kan pasti ada beberapa asosiasi ya. Kenapa pilihannya ke Adobe? Dari itu ngeliatnya dari yang pertamanya sih, Bu, saya. Kalau saya boleh bantu jawab, Bu. Jadi kemarin waktu kita mencari di website, kita dapat beberapa berita tentang kolaborasi antara Adobe sama asosiasi pemulung dan juga pihak industri untuk melakukan daur ulang. Jadi kita beranggapan di mata kuliah yang kita ambil, yakni daur ulang material, pilihan yang baik yaitu mempelajari atau mengetahui lebih dalam tentang Adobe. Gitu, Bu. Oke, nah sekarang sebelum itu saya ingin tahu dari sisi kalian mengenai arti daur ulang. Itu dari sisi kalian seperti apa? Biar kita samakan persepsinya dulu ya. Iya, kalau secara pribadi daur ulang itu lebih ke arah bagaimana kita mengurangi sampah. Kita menjadikan sesuatu yang sudah habis nilai gunanya, kita gunakan untuk hal yang lain. Kurang lebih seperti itu, Bu. Untuk yang lainnya bagaimana yang lainnya? Saya ingin tahu dari semua pendapatnya, dari semuanya. Biar sama-sama mengerti. Jangan hanya satu jawaban saja, saya minta dari semuanya ya. Iya, Ibu izin menjawab ya, Bu. Kalau dari pendapat saya itu daur ulang yang kita ikuti mata kuliahnya di kampus ini itu seperti proses bagaimana sih kita menghasilkan produk jadi dari limbah-limbah yang sudah tidak terpakai lagi di lingkungan dan bahkan limbah tersebut bisa membuat kerusakan lingkungan. Seperti itu, Bu. Lanjut dengan yang lainnya. Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, daur ulang material itu bagaimana cara kita untuk mengolah sampah-sampah atau limbah-limbah yang sudah tidak terpakai agar menjadi produk yang mempunyai nilai jual, Bu. Selanjutnya, semuanya udah? Selanjutnya udah menjawab semua? Belum kan kayaknya baru bertiga ya? Baru 3 orang ya yang jawab ya? Iya, Bu. Ini dari saya, Bu. Kalau untuk daur ulang sendiri adalah ya mungkin sama seperti yang lainnya ya, Bu ya. Kita memanfaatkan limbah atau sampah plastik ataupun sampah yang bisa dijadikan sebagai produk hasil yang bisa dipergunakan kembali sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
Ya, terima kasih ya jawabannya. Mungkin yang persepsi dari asosiasi itu adalah yang hampir-hampir mirip, jawabannya adalah dari Mas Dwi Mas ya. Boleh dikatakan bahwa Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia ini adalah suatu perkumpulan awalnya didirikan oleh suatu perkumpulan industri daur ulang saja. Ya, jadi kita ini industri-industri daur ulang itu adalah memanfaatkan kembali sampah-sampah plastik yang sudah tidak digunakan untuk kita daur ulang menjadi suatu produk yang sama ataupun yang tidak sesuai dengan supply and demand yang ada di masyarakat. Itu yang saya bisa jelaskan. Memang pengertian daur ulang itu kan memang bermacam-macam ya. Seperti apa? Kalau kemarin ada mahasiswa mengatakan yang pengertian daur ulang adalah seperti saset-saset kopi yang didaur ulang menjadi karpet-karpet atau apa kayak tas, itu memang didaur ulang tetapi hanya sampai stop hanya di situ saja. Artinya setelah nanti sekian lama akan tidak berfungsi lagi dan akan dibuang. Itu recycle yang down cycle ya. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari kalian tentang kenapa Adopi ini ada. Ya, awalnya kami hanya sebagai perkumpulan industri-industri daur ulang saja yang berdiri di beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi pada tahun 2015 karena kami ada kesulitan dari industri daur ulang mengenai masalah fiskal, yaitu tentang perpajakan, maka diubah yang tadinya namanya Adopi berubah menjadi Adopi, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, yang sebelumnya Asosiasi Industri Daur Ulang Plastik Indonesia. Nah, sekarang saat ini memang asosiasi kita memang merupakan asosiasi daur ulang yang memang yang terbesar, karena anggota kami kurang lebih ada 400 di seluruh Indonesia. Dan anggota kami tidak hanya sebatas sebagai industri daur ulang, tetapi kami juga ada bank sampah, ada pelapak, ada pengumpul, ada konverter, ada penggiling sampai ke grosir. Dan selain itu kita juga anggota kita ada dari akademisi, ada dari beberapa perusahaan brand owner terbesar di Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya bisa diungkapkan. Ya, baik Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya mau coba bertanya, Ibu. Nama saya Jerry. Jadi dari berita-berita yang saya baca tentang Adopi kan dia mengumpulkan asosiasi yang berisinya pendaur ulangan sampah plastik ya. Itu untuk kriteria plastik yang diterima itu apakah semua jenis plastik ataukah ada plastik-plastik jenis tertentu? Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi keunikannya dari industri daur ulang plastik ini adalah tidak semua plastik jadi satu untuk didaur ulang di satu industri. Jadi satu industri hanya bisa mengolah satu jenis plastik. Nah, saya ingin tanya, apakah kalian tahu jenis-jenis plastik, mengerti tentang jenis-jenis plastik yang beredar dari kode nomor 1 sampai nomor 7? Ya, seperti polietilen, terus HDPE, LDPE, PET.
seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi memang bahwa kita kalau di istilah sebagai pendaur ulang ada istilah artinya namanya BDU dan LDU. Ya, BDU itu singkatan bisa daur ulang. LDU layak daur ulang. Yang dikatakan sebagai layak daur ulang adalah dari sisi dilihat dari sebagai pendaur ulang adalah dari sisi dari ekonomi maupun dari segi teknikal. Artinya bahwa layak daur ulang sesuatu sampah plastik bisa didaur ulang dengan mudah, efisien, dan satu jenis plastik, satu layer. Seperti contohnya dikatakan satu layer adalah air botol kemasan, air minum dalam kemasan. Itu kan kebanyakannya adalah jenis PET. Nah, itu sangat layak didaur ulang karena harga sampahnya juga paling tinggi dan sangat mudah untuk didaur ulang. Dan secara teknis itu aplikasi untuk hasil daur ulangnya banyak. Nah, dari PET saja, dari botol air minum dalam kemasan itu bisa didaur ulang menjadi kalau kalian tidur menggunakan bantal itu dakron, ya itu dari hasil daur ulang PET, karpet, geotex itu alas jalan tol yang saat ini di Indonesia memang sedang digalangkan oleh Pak Presiden Jokowi. Banyak sekali aplikasi seperti kayak baju yang kalian juga kita gunakan juga ada seratnya dari PET juga. Nah, jadi itu kami katakan sebagai layak daur ulang. Sedangkan untuk yang BDU bisa daur ulang, tetapi secara ekonomis maupun secara tekniknya sulit untuk diaplikasikan. Contohnya yang bisa sebenarnya semua jenis plastik semuanya bisa didaur ulang, tetapi secara ekonominya harus kita pikirkan juga. Kalian mungkin bisa membayangkan apabila pemulung memungut botol PET dengan saset kopi, yang pasti diambil oleh pemulung yang mana? Yang botolnya, Bu. Yang botol, iya. Dia hanya sekali bungkuk sudah mendapatkan 2 gram ya kan, kurang lebih ya. Sedangkan untuk saset itu hanya berapa gram yang kecil sekali kan jumlahnya ya. Nah, dia hanya sekali bungkuk bisa mendapatkan 2 gram. Sedangkan untuk yang saset kopi, dia harus berapa puluh kali bungkuk untuk mendapatkannya. Jadi secara ekonomisnya dan secara nilainya juga nggak ada gitu loh nilainya. Jadi kalau botol PET harganya katakan sekarang 1 kilo bisa dikatakan sekitar 4.000 sampai 4.500, sementara untuk sasetan 1 kilo Rp500. Jadi dia bayangkan kalian bagaimana susahnya pemulung untuk mengumpulkan saset-sasetan ini untuk mencapai 1 kilo yang harganya hanya diberikan sekitar 500 sampai Rp1.000. Jadi kalau tadi Mas Jericho bilang, apakah semua plastik dapat didaur ulang? Sebenarnya jawabannya bisa. Tetapi kita kembali lagi itu, industri daur ulangnya secara ekonomis maupun ininya sanggup enggak untuk mendaur ulangnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu, terima kasih. Saya ada pertanyaan tambahan, Bu, yang berhubungan dengan yang tadi. Tadi dijelaskan bahwa ada botol-botol plastik digunakan sebagai bahan kayak kain maupun bahan dakron. Untuk industri daur ulangnya sendiri di Indonesia apa sudah ada, Bu? Untuk memproduksi dari limbah menjadi kain atau menjadi dakron tadi? Ya, untuk saat ini sebenarnya di Indonesia belum ada. Yang ada memang adanya di Cina, di Taiwan. Tapi untuk menjadi benangnya sudah ada. Tapi untuk langsung aplikasinya ke baju memang belum ada. Ya seperti kan kayak yang kayak Adidas sudah mengatakan, Adidas, Coca-Cola sudah menggunakan kaos-kaos yang dari PET ya.
Itu memang dari luar negeri dan itu soalnya teknologinya mahal sekali. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin teman lain ada yang mau bertanya, silakan. Bisa untuk selanjutnya. Tunggu Ibu, suaranya belum masuk sepertinya Bu. Tunggu sebentar Bu ya. Ya. Izin bertanya Bu. Silakan. Untuk sisa proses daur ulangnya itu limbahnya itu diapakan Bu ya, atau bisa di recycle lagi atau bagaimana, atau ada pengolahannya gitu? Sisa maksudnya daur ulang yang mana? Setelah misalnya kayak contoh yang untuk PT jadi dakron, gitu maksudnya? Limbah yang mananya? Semisal dari botol plastik kan bisa menjadi kain itu ya Bu. Nah, dari proses daur ulang itu ada limbahnya. Nah, limbah itu diproses lagi atau prosesnya bagaimana, Bu? Oh, ya, pasti memang dari seluruh industri pasti ada limbahnya ya. Limbah yang bisa digunakan kembali ataupun yang tidak. Istilahnya kalau misalnya bisa digunakan kembali seperti sisa-sisa hafalan pabrik ya, sisa-sisa pabrik. Itu kalau untuk sisa-sisa pabrik itu yang bisa digunakan bisa didaur ulang. Tapi pastinya kita ada limbah-limbah yang dikatakannya sisa-sisa pabrik yang mesti harus dibuang. Seperti kayak kita mencuci botol itu kan pasti juga kalau karena kita di Indonesia pengambilan botolnya sudah tercampur segala macam, pasti ada sampah-sampah tanahnya juga. Nah, itu yang kita nggak bisa mendaur ulangnya. Jadi tergantung dari masing-masing pabrik, ada yang bisa mengolahnya kembali dari sisa-sisa potongan, atau kayak seperti kalau kalian tahu kresek, itu kan istilahnya kalau kita di industri mengatakan bahwa itu plastik yang dalam bentuknya t-shirt ya. Nah, itu kan awalnya hanya kotak seperti biasa. Nah, ada potongannya itu, potongan dari lehernya itu biasanya sama pabrik-pabrik itu akan dilelehkan kembali dan digunakan untuk untuk proses produksi yang selanjutnya. Jadi itu sisa-sisa limbah hafalan pabrik ya. Selanjutnya bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya. Ya, Ibu izin bertanya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana cara menjadi anggota ADUPI, Bu? Mas Arik bisa menjawabnya? Ya, boleh Bu Yanti. Jadi mungkin sebelum ke pertanyaan tersebut, saya sedikit menjelaskan ya tentang siapa saja sih yang merupakan anggota ADUPI. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ADUPI itu terdiri dari berbagai pelaku daur ulang. Kalau sebelum mungkin kalau di rumah teman-teman ya, ada yang sering lihat pemulung nggak? Atau di rumahnya ada lapak atau bank sampah? Ada ya. Nah, jadi memang anggota kita itu terdiri dari hulu sampai hilir. Mulai dari kelompok pemulung, lapak, terus ada penggiling sama pengepres, terus ada sampai ke industri daur ulangnya itu sendiri. Nah, jadi memang kita melihat bahwa daur ulang ini merupakan suatu ekosistem ya. Tidak bisa, kan sebelumnya kita bernama AIDUPI, Asosiasi Industri Daur Ulang. Gitu. Jadi khusus untuk industri atau recyclers-nya saja. Nah, terus pada tahun 2015, kita bertransformasi
supaya bisa meng-hire ya atau membuat suatu gerakan kolaborasi dari hulu sampai hilir antar pelaku daur ulang. Nah, jadi itu anggota-anggota kami. Jadi mulai dari ada kelompok pemulung, pelapak, penggiling atau pengepres, terus ada juga recyclers-nya, terus ada user of recycle materials-nya. Nah, baru ke konsumen jadi sampah nanti diambil lagi sama pemulung. Nah, jadi itu memang sirkuler juga kan prosesnya. Nah, untuk menjadi anggota Adopi sendiri, tata caranya nanti cukup hanya mengisi website saja ya. Jadi mengisi formulir. Formulir itu memang untuk pendataan kita awal. Misalnya dia usaha apa, kemudian berlokasi di mana. Nah, pendataan ini agar kita tahu gitu. Ketika suatu saat nanti kita membutuhkan misalnya barang cacahan PP gitu. Oh, ternyata dia konverter biji plastik polipropilen. Nah, ketika ada yang mencari kita juga tahu. Terus oh dia ada di Sumatera Utara gitu dan bisa kita koneksikan gitu. Karena kan sekarang kita berada di 7 KPD ya, Komisariat Pimpinan Daerah gitu. Yang sebenarnya anggotanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain juga mengisi formulir yang ada, nanti juga memberikan berkas-berkas tertentu ya Mbak Naila gitu, seperti NPWP, terus misalnya kalau bank sampah ada akta pendirian atau suatu yayasan akta pendirian gitu. Nah, nanti anggota-anggota yang sudah tergabung kita masukkan tuh ke dalam grup gitu kan, karena Adopi ini sebagai wadah ya, wadah untuk menjalin transaksi juga dan juga informasi. Nah, jadi anggota yang telah tergabung kita masukkan ke bisnis antar anggota. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Naila ya sebagai lapak, terus Mas Jariko sebagai industri, terus Mas Dimasnya di sini sebagai user of recycle material gitu. Nah, Mbak Naila bingung nih mau jual kemana gitu. Dan Mas Jarikonya juga bingung mau cari barang dari mana. Nah, itu Adopi bisa sebagai wadah untuk mencari barang tersebut. Nah, terus nanti dari Mas Jariko sebagai industri daur ulang gitu kan yang menghasilkan pelet mau ngirim ke Mas Dimas sebagai pembuat furnitur bangku plastik misalnya gitu kan. Nah, itu kita saling terkoneksi di situ. Gitu. Jadi memang di Adopi itu sendiri sudah membuat satu ekosistem. Gitu sih untuk terkait anggota. Oh ya, dan tambahan lagi ya di awal, jadi terkait jenis plastik apa saja yang dikumpulkan, tadi betul bahwa semua plastik bisa didaur ulang, cuman ada kategorinya ya, LDU layak daur ulang atau BDU bisa daur ulang gitu. Tapi yang terpenting adalah bahwa sampah itu berbeda dengan bahan baku material. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah proses collection and segregation-nya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia itu angka segregate-nya dan collection-nya cukup rendah. Nah, jadi sehingga banyak timbulan sampah. Padahal ketika collection dan segregation-nya tinggi, itu akan menjadi material daur ulang. Gitu kan? Karena kita nggak bisa tuh memproses misalnya botol PET atau gelasan air minum ketika tercampur sama minyak dan sebagainya. Nah, itu akan susutnya jadi tinggi. Gitu. Jadi walaupun aturannya sudah ada ya sejak 2008, jadi di Undang-Undang 18 nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, di mana sumber sampah nih kita dan juga pengelola kawasan, misalnya teman-teman ada di perumahan, gitu, ada yang lagi di hotel atau di mall, restoran dan sebagainya, itu wajib melakukan pemilahan sampah. Gitu, tapi implementasinya belum semenjak 13 tahun. Cukup. Mungkin saya tambahkan ya, tadi mungkin dikoreksi Mas Ari, kita anggota kita nggak ada pemulung, karena nanti kita saingan dengan Ikatan Pemulung Indonesia, mungkin pelapak ya. Dan kita organisasi, ya kita adalah organisasi non profit ya. Jadi seperti yang tadi Mas Ari katakan bahwa tadi misalnya Mbak Nalai sudah oh ini udah habis ya. Jadi kita tidak memungut apapun kalau misalnya ada terjadi bisnis ya. Ya.
Mungkin sebelum berakhir kita foto dulu ya. Boleh, Bu. Baik, Bu. Iya, ini waktunya udah habis ya, Pak. Iya, Ibu. Ya, difoto aja dulu ya, Mas Oh, ini Ari. terbatas ya Zoom-nya. Iya, pakai Zoom-nya. Nanti kalau misalnya ada Boleh, pertanyaan lain, boleh, bisa ya. hubungin Adupi, atau nanti Adupi yang akan menyediakan linknya ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Bisa. Yang foto siapa nih? Saya izin foto ya. Ya. Boleh dengan satu gaya 3R. Dengan 3R seperti ini, teman-teman, ya saya izin screenshot. 3, 2, 1. Ya, udah. Ya. Sukses semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya ya. Iya. Jangan lupa nanti Sudah. kalau ada tugas akhir Adupinya disebut ya. Baik, Ibu. Iya, Terima kasih. baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Ibu dan Ya, Mas Ari. sama-sama. Sukses semuanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sukses.